Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, yang lalu kita sudah belajar tentang mengapa pergaulan itu bebas. Sekarang kita akan belajar tentang akibat pergaulan bebas dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, janganlah tertipu. Pergaulan yang buruk merusak akhlak yang baik. Pergaulan yang buruk merusak akhlak yang baik. Kita akan belajar akibat pergaulan bebas. Kalau kita bebas bergaul, maka akibat yang pertama, sekolah kita, studi kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, uang kita, masa depan kita, sudah pasti akan hancur berantakan. Rusak segala-galanya kalau saudara bergaul dengan bebas. Yang lalu-lalu saya sudah sampaikan, bisa merokok, bisa berjudi, bisa selingkuh, dan sebagainya. Saudaraku, kalau saudara bebas dalam pergaulan. Yang kedua adalah kesehatan. Penyakit bermacam-macam muncul. Kita akan keracunan dengan obat-obat yang terlarang. Otak, pikiran kita kacau. Bahkan sulit disembuhkan. Akibatnya kematian. Dan kalau saudara bebas bergaul sampai tidur pun gak ada sempat tidur. Mungkin saudara bermain dengan narkoba. Mungkin saudara bermabuk-mabukan. Dan seterusnya. Saudaraku akan rusak kesehatanmu. Penyakit itu bermacam-macam muncul dalam kehidupan saudara. Saudaraku, yang ketiga akibatnya. Bisa-bisa saudara terjerat oleh hukum. Karena saudara berjudi, karena saudara selingkuh, narkoba, kriminal, dan sebagainya. Oh, saudara mengatakan, Pak, saya tidak sampai ke sana, Pak. Tidak mungkin lah. Oh, jangan ngomong begitu, saudara. Jangan ngomong begitu. Terlalu banyak orang jatuh, apalagi di zaman sekarang ini. Zaman yang teknologi yang canggih, anak-anak muda bebas. Mereka semua bebas. Jatuhlah. Iblis itu licik, lihai, saudara. Sekali lagi jangan seorang mengenakan enggak. Jangan. Bisa. Iblis menguasai seluruh hidup saudara. Hancur berantakan. Kalau tidak cepat-cepat bertobat, maka maut binasa menanti saudara. Menjadi bagian saudara untuk selama-lamanya. Ini akibatnya saudaraku. Saudara bisa renungkan masih banyak. Tapi itulah garis besarnya kalau saudara bebas dalam pergaulan. Dah hati-hati, saudaraku. Lalu bagaimana cara kita melepaskannya? Bebas dari pergaulan ini. Bagaimana cara kita lepaskannya? Yang pertama adalah bertobat. Sadar dan kembalilah kepada Tuhan. Mohon belas kasihan dari Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Allah Tuhan mengasihi saudara. Mengasihi saya. Dalam Alkitab ada seorang anak yang hilang. Dia minta warisan dari papahnya. Dia pergi bergaul dengan teman-temannya. Bebas dia bergaul. Pergi dengan sehat, harta banyak. Akhirnya habis ludes semuanya. Tidak ada apa-apanya. Karena pergaulan bebas. Saudaraku, itu orang yang bergaul bebas. Tapi puji Tuhan. Tak kala anak yang sudah habis, tidak ada apa-apanya. Dia hanya menunggu babi yang sedang makan, dia pun tidak dapat makan. Ayah sadar, dia cepat kembali pulang ke rumah bapaknya. Yang mengasihi dia, yang menunggu dia. Akhirnya puji Tuhan, dia kembali kepada bapaknya. Bapaknya setiap hari menunggu anaknya pulang. Akhirnya ternyata anaknya pulang. Bapaknya senang, dirangkulnya anak itu. Karena papanya menanti, mengasihi dia. Akhirnya anak itu selamat. Saudara mau? Tuhan menunggu saudara. Kembalilah. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saya ulangi lagi. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan.
Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 34a, sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Jauhilah, tinggalkanlah teman-teman saudara yang merusak engkau. Putus hubungan dengan mereka. Saudaraku, ada orang yang tahu ini tidak benar, jijik. Akhirnya bagaimana melepaskannya? Dia tidak lagi tinggal di kampung itu atau di desa itu. Dia keluar dari kampung itu. Dia keluar dari desa itu. Putus hubungan sama sekali dengan teman-teman itu. Tidak lagi mau. Kalau selama ini WA saudaraku, ganti nomor WA saudara. Jangan lagi pakai nomor WA itu. Sudah putus total dengan mereka. Maka saudara memulai hidup baru. Mengerti apa arti hidup. Pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan saudara sia-siakan kesempatan hidup saudara. Karena hidup itu adalah anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudaraku, tutup matamu, telingamu, dan mata telingamu. Tutup segalanya untuk yang di luar yang tidak karu-karuan. Dan buka matamu, telinga pikiran hatimu untuk firman Allah, untuk Tuhan, untuk Roh Kudus yang menguasai saudara, yang menuntun dan memimpin saudara. Dekatkan diri di hadapan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Beribadahlah. Melayanilah Dia. Aktif kembali. Jadikanlah Tuhan sebagai sahabat saudara. Jadikan Tuhan sebagai sahabat akrab saudara. Intimlah dengan Tuhan. Oh saudaraku, betapa indahnya demikian. Saudara, ini langkah-langkah yang harus saudara lakukan. Kembalilah kepada keluargamu. Kembalilah kepada orang tuamu, papa mamamu. Kembalilah kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anakmu, kepada saudaramu. Hiduplah penuh kasih. Kalau perlu saudaraku, saudara minta bantuan bimbingan dari pendetamu. Didoakan oleh pendetamu. Saudara, supaya saudara tidak salah bergaul. Saudara, saya ingatkan kembali. Bergaulah dengan sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mengasihi saudara. Ibarat seorang papa menunggu anaknya, sekarang Allah menunggu saudara kembali kepada Dia, kepada Tuhan. Dia mengasihi saudara. Dia mengampuni saudara. Dia mau menyelamatkan saudara. Asal saudara mau kembali kepada Tuhan. Tuhan tolong saudara. Tuhan memberkati saudara. Berikutnya, kita akan belajar pergaulan muda-mudi Kristen. Secara khusus kita akan belajar untuk muda-mudi Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan kepada kami. 2 episode kami sudah belajar tentang pergaulan. Tolong kami Tuhan, agar kami tahu akibat kami bergaul bebas, merusak segala-galanya. Dan kami kembali kepada Tuhan. Putus hubungan dengan dosa-dosa itu. Putus hubungan dengan orang-orang yang selama ini menghancurkan aku. Putus hubungan dengan kuasa setan. Dan kembali kepada Tuhan. Tuhan menjadi sahabat akrab dalam hidup kami. Intim dengan Tuhan. Tuhan tolong kuatkan kami semua. Jaga lindungi kami semua. Selamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.